ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Jadi di sini contoh nomor 2, kita diminta menghitung hampiran nilai fungsi dengan menggunakan orde Taylor ya, orde 1 dan orde 2 di sekitar 3,4 dan kemudian gunakan Taylor orde 1 dan 2 itu untuk menghitung nilai fungsi. Sebentar, saya punya di sini berapa? Fxy gitu ya, Fxy-nya begini. Nah, x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini sebetulnya bentuknya bisa dibilang mungkin nanti ini ya kayak mangkok gitu ya. Tapi khusus yang positifnya saja, jadi mangkok sebelah gitu. Kayak bola ya, bola tapi sebelah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mencari, tentukan dulu polinom Taylor orde 1 dan 2 ya di sekitar titiknya 3,4. Lalu nanti kita akan menggunakan si ini untuk mencari nilai F31/10. Ini kan di sekitar 3 gitu. Yang satu lagi 39/10. Ini di sekitar 4. Nah, jadi ini sebetulnya titik yang ada di sekitar 3,4 gitu. Nah, gunakan untuk si Taylor order 1 sama 2 ini untuk menghitung ini gitu. Ya, untuk mencari menghampiri nilainya. Baik, sekarang Taylor order 1 dulu. Coba kalau order 1 gimana tadi? Order 1 berarti kita punya bahwa ya namakanlah PX gitu. Jadi sebetulnya nanti Fxy itu dihampiri oleh nilai Pxy gitu. Pxy itu yang nilai yang itu apa Fx0y0 ditambah apa bla 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 tadi. Nah, itu tuh sebetulnya polinom Taylor order 1 namanya, ya. Nah, kita namakan Pxy, berarti Pxy adalah F berapa? X0y0 ya. X0y0 ditambah berapa? Betul. Fx dikali x min x0 ditambah satu lagi Fy ya. Ya, dikali y min y0. Nah, ini kan orde 1. Y min y0. Nah, langsung saja berarti ini Fx di sekitar ini. X0 y0-nya si 3,4 itu berarti berapa? Akar saya tulis ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sekarang ini turunannya berapa? Atau jangan dulu ditulis nilainya, nanti baru bareng-bareng deh. 3,4 begitu. Ini turunannya? Kalau diturunkan gimana? Terhadap X. X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Betul. Nah, sebetulnya ada 2, di sini ada 2, tapi coret gitu ya. Kemudian dikali, ini X0 ya, Y0 gitu, supaya kelihatan bedanya X min X0. Yang ini sama ya, berarti Y ya, kalau yang ini. X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat dikali Y min Y0. Nah, baru kita masukin sekarang ya, jadi polinom orde satunya adalah F3/4 3,4 berarti 5 ya, betul? Iya, Bu. 5 ditambah berapa nih? 3 per akar 3/5 5 kali. betul? 3/5 dikali X min berapa nih? X0-nya 3 ya. Ditambah 4/5 dikali Y min 4 gitu. Atau sebetulnya langsung kita boleh ini ya, disederhanakan. Jadinya 5X ditambah 4/5Y. Nah, yang itunya ditambahin tuh semua. Berapa tuh? 9 di 25/5 ya? Min 25/5. 9, min 9/5, min 16/5, min 25/5. Tapi ditambah 5. Jadinya
Halo. 0, betul nggak? 0. Betul. Betul. Betul aja deh gitu ya. Ini ya, maksud saya yang konstantanya semua digabungkan 5 ditambah yang ini 3/5 kali min 3 jadinya min 9/5. Kalau yang ini min 16/5 ya. Jadinya min 25/5 min 5 tapi ditambah 5 jadinya 0. Nah, ternyata polinom order Taylor order satunya ini gitu ya. Nah, maka kalau kita gunakan si polinom Taylor order 1 ini untuk mencari f 31/10,39/10 ya tinggal dimasukin aja. Berarti ini adalah 35/5 dikali 31/10 ditambah 4/5 dikali 39/10 gitu. Sekian itulah nilainya gitu ya. Jadi ini seakan-akan gini ya, menghampiri. Nah, ini adalah akar dari itu ya, nilai akar dari 31/10 kuadrat ditambah 39/10 dikuadratkan gitu. Nah, akarnya tuh kira-kira senilai ini gitu dengan orde 1 ya. Polinom Taylor orde 1 gitu. Begitu dia ya. Ya kalau mau masukin 31/10 sama 39/10 yang dari awal juga bisa kan sama-sama aja. Dari sini gitu ya, di X-nya diganti dengan 31/10, Y-nya diganti dengan 39/10. Nanti nilainya sama. Bu. Ya, Itu silakan. 35 apa sih, Bu? Bagi dari mana ya, Bu ya? Oh, salah. Kok 35? Ini 3/5 maksudnya. Sorry, makasih ya. Oke, Bu. Iya. 3/5. Nah, gitu. X dan Y-nya aja yang diganti ya. Ini juga 4. Tadi saya menulis apa ya? Jangan dibaca sebagai 41. Nah, gitu. Sip. Terima kasih. Demikian juga dengan Taylor order 2 ya. Taylor order 2 berarti nanti ditambah lagi nih di sininya ya, ditambah turunan kedua terhadap X, turunan kedua terhadap X dulu lalu terhadap Y, baru yang FYY juga gitu ya. Nah, berarti nanti lebih menantang lagi karena turunan pertamanya kan sudah begini ya. X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Nanti kalau ini diturunkan lagi terhadap X, pakai aturan, hati-hati, pakai aturan UP ya, Bu? pembagian. Betul, U per V gitu, pakai aturan pembagian ya. Jadi memang agak menantang, saya bilangnya menantang bukan sulit ya. Agak menantang untuk mencari turunan keduanya. Silahkan dikerjakan sendiri ya, waktu kita habis ya. Atau nanti saat tutorial juga bisa dikerjakan bersama-sama. Begitu ya untuk orde 2-nya. Intinya seperti ini, kita memakai apa yang terjadi pada bidang singgung sebetulnya kita gunakan untuk menghampiri nilai pada permukaannya. Oke, itu dia hampiran. Sekarang kita masuk langsung. Ada pertanyaan dulu nggak? Tapi berarti selama fungsinya continue itu tadi FX, FYX sama ya, Bu? Sama, selalu sama. Jadi yang dimaksud dengan orde 2 ya, Taylor orde 2 selalu yang ini gitu. Selalu yang ini. Jadi FXY-nya sama dengan FYX gitu ya. Makanya ini 2 kalinya. Jadi si per 2-nya itu hilang gitu. Selalu yang dimaksud yang ini kok. Oke, Bu. Sip. Makasih, Bu. Sama-sama. Baik, sekarang kita lanjut aja ya langsung ya ke ekstrim fungsi 2 peubah. Ya, jadi kita mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi, tapi sekarang fungsinya 2 peubah. Gitu. Coba kita lihat ekstrim fungsi. Ekstrem ya kalau nulisnya ya. Bacanya ekstrem. Di Indonesia kan juga ternyata nulisnya ekstrem ya, kalau KBBI bukan ekstrim gitu ya. Ekstrim fungsi 2 peubah. Karena kalau bahasa Indonesia tuh kalau ada dalam bahasa Inggris di Indonesia kan apa namanya, dia tuh mengikuti tulisan gitu ya. Kalau orang Malaysia tuh mengikuti ini bunyi. Kalau Indonesia mengikuti tulisan gitu. Baik, ini dia ekstrim fungsi 2 peubah.
Nah, nilai ekstrim sama seperti waktu di satu peubah ya, tapi ditambahin dikit. Kalau di satu peubah kita punya nilai ekstrim tuh hanya maksimum minimum. Misalnya fungsi begini ya. Oh, ini maksimum ya, maksimum lokal gitu ya. Karena kita hanya membandingkan dengan sekitarnya. Di kirinya dia lebih kecil daripada dia, di kanannya juga lebih kecil daripada dia gitu. Jadi ini maksimum lokal, ini minimum lokal gitu. Tapi kalau kita satukan untuk selang ini sampai sini gitu, ya yang paling tinggi itu yang ini ya. Ini namanya maksimum global gitu kan ya, global. Yang paling rendah yang ini kan. Ini namanya minimum global. Global. Nah, kalau yang ini tadi max log. Ini min log. Gitu. Nah, dan hanya ini dua, ada maksimum sama minimum saja. Titik-titik yang ekstrim itu. Hanya maksimum dan minimum. Begitu. Dan kemudian perbedaannya dengan fungsi dua peubah, ini tadi fungsi satu peubah ya. Kalau fungsi dua peubah, selain titik maksimum dan minimum, ada satu titik lain namanya titik pelana. Ya, titik pelana. Bentar, saya hapus aja ya. Nah, untuk fungsi dua peubah ternyata ada tambahannya. Yang pertama, titik maksimum. Ya, titik maksimum. Kemudian yang kedua, titik minimum. Yang ketiga, titik pelana. Titik pelana gitu. Ya, titik pelana. Kenapa dinamakan titik pelana ya? Karena memang mirip pelana kuda ya. Kalau maksimum itu dia paling tinggi dibandingkan dengan sekitarnya, dia paling tinggi ya. Bayangkan ada mangkok gitu ya, ini permukaan gitu, mangkok terbalik. Nah, titik di sini menurut permukaan mangkok ini ke sana ya. Titik ini dilihat dari sisi manapun dia tuh paling tinggi gitu ya, makanya dia namanya titik maksimum. Begitu pula kalau titik minimum ya, saya punya mangkoknya sekarang terbalik supaya mudah saja membayangkannya. Jadi, nah titik yang ini gitu di mangkoknya ya, titik paling bawah. Nah, makanya namanya minimum. Akan tetapi kalau titik pelana ya, gimana? Pelana kuda ya. Titik pelana saya takut salah menggambarkan, jadi saya perlihatkan saja yang ada di buku. Nah, titik pelana kuda, kalau kita punya pelana ya di punggung kuda, begitu. Kalian pernah main-main kalau main ke kampus ya, di dekat kampus itu kan ada kebun binatang. Nah, di situ ada banyak kuda biasanya di depan kampus kita. Nah, pakai ada pelana di punggungnya, ya pelana kuda, tempat duduknya itu, gitu. Nah, di pelana itu ada satu titik. Nah, ini dia. Saya perlihatkan ya. Nih, pelana itu kan mirip seperti ini. Ya, jadi kalau permukaannya seperti ini, kita lihat di sini titik yang ini, ya. Ini mungkin kudanya ke sini lah ya. Enggak, ini bukan juga sih. saya ini. Oh, ini kepalanya kuda ke sini, ini kepalanya kuda ya, ada surainya, rambutnya ke sini, ini ekornya di sini ya. Ini badannya di sini. Nah, mungkin gitulah bayangannya ya. Nah, si titik ini kalau kita lihat dari pinggir kuda, dia tuh paling rendah. Gitu. Titik paling rendah kan ya dibandingkan dengan sekitarnya di sini. Nih, dia tuh paling rendah. Tetapi kalau kita lihat dari depannya kuda, kita lihat dari depannya aja, nih, tuh dia tuh paling tinggi. Gitu. Mudah-mudahan bisa kebayang ya maksud saya. Kita melihatnya dari depannya si kuda, dari arah sini begitu. Nah, titik merah ini itu akan dibandingkan dengan sekitarnya itu paling tinggi gitu. Karena sudut pandang kita dari depan. Nah, jadi titik pelana tuh seperti itu ya. Titik di mana kita tidak bisa bilang dia paling tinggi ataupun paling rendah karena tergantung sudut pandang gitu. Kadang dia dibandingkan dengan sekitarnya dia bisa dibilang paling tinggi, dibandingkan dengan sekitarnya dia juga bisa dibilang paling rendah gitu ya. Sekitarnya yang lain gitu. Sedangkan kalau titik maksimum memang benar-benar maksimum dari segala arah, dia memang maksimum gitu ya. Contohnya mungkin di sini kita lihat kan tadi. Nah, ini dia tuh ya. Kita bisa lihat contohnya yang ini tuh ya. Ini paling tinggi, ini juga paling tinggi.
Walaupun ini lokal ya dibandingkan dengan sekitarnya. Paling tinggi di antara semuanya kan mungkin yang ini ya, globalnya gitu. Global maksimum. Yang ini minimum lokal gitu. Ini ada sedikit penurunan begitu ya. Sedikit penurunan permukaannya. Jadi titik yang ini tuh minimum. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, sip. Nah, tapi kalau yang ini nih, ini paling bawah banget di antara semuanya namanya global gitu ya, maksimum global, minimum global, sorry. Paling rendah di antara yang lain semuanya dibandingkan dengan semuanya tentunya global gitu ya namanya. Kalau dibandingkan dengan sekitarnya saja lokal. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau titik plana itu yang tadi ya. Nah, makanya ada 3 sekarang. Ada 3 titik ekstrim tambahannya, bukan hanya 2 saja. Ya. Nah, sama seperti apa namanya? Sebentar. Sama seperti titik pada fungsi satu peubah, untuk mencari titik ekstrim kita cari dulu titik kritisnya. Titik kritis. Ada yang masih ingat titik kritis ada berapa jenis? Halo. Ekstrem. 3 ya, Bu? 3, betul. Apa saja? Kalau dulu. Halo. Titik batas, titik stasioner, sama titik singular. Sip. Kalau dulu titik ujung selang gitu ya. Karena kan kalau selangnya dikasih gitu dari selang tutup ya dari A sampai B. Nah, si A dan si B ini masuk ke titik kritis yang harus dilihat apakah di sini maksimum atau minimum gitu kan ya dulu ya. Jadi titik ujung selang, kemudian titik singular, ada titik stasioner gitu ya kalau dulu. Sekarang juga sama. Cuman sekarang karena kita punya fungsinya bukan satu peubah. Kalau satu peubah kan di sini ada selang gitu. Daerah definisinya cuma dari A sampai B aja gitu. Makanya ada titik ujung selang namanya. Nah, kalau sekarang kita tidak punya titik ujung selang ya karena bentuknya lantai gitu kan di sini gitu. Ujung selangnya mana ya yang disebut selang itu yang mana? Nah, paling kita nanti punya yang namanya batas, titik-titik pada batas. Misalnya carilah nilai ekstrim tapi cuman di lingkaran ini gitu misalnya ya, namanya titik pada batas. Jadi domainnya dibatasi cuman pada lingkaran ini domainnya. Nah, nanti di sini ada permukaan. Nah, di titik-titik yang ada di lingkaran ini paling tingginya yang mana gitu. Mungkin ada nanti contoh soal seperti itu. Nah, namanya titik batas. Titik pada batas. Ya, atau titik batas lah. Kemudian yang kedua juga sama, namanya titik stasioner. Titik stasioner itu saat saat apa? Kalau di fungsi satu peubah? Titik stasioner tuh? Halo? Ada yang ingat? Turunannya sama dengan 0, Bu. Pinter, betul. Jadi titik stasioner itu saat turunan sama dengan 0 untuk fungsi satu peubah ya di sini. Kan kita punya F aksen sama dengan 0. Nah, ini X yang memenuhi ini kita namakan titik stasioner. Nah, kalau di sini sekarang yaitu titik saat gradnya yang sama dengan 0, dua-duanya. Jadi Fx dan Fy-nya itu harus sama dengan 0 gitu. Ya. Titik pada saat turunan pertama dan keduanya sama dengan 0 begitu. Baik. Ini adalah Fx, Fy ya. Demikian. Jadi dua-duanya harus 0, sama dengan 0, yang ini sama dengan 0. Begitu. Nah, sedangkan sekarang yang ketiga juga sama titik singular ya. Titik singular yaitu titik saat turunannya tidak terdefinisi. Ini juga sama ya. Jadi Fx dan Fy-nya tidak kontinu di titik tersebut. Tetapi harus diingat dia merupakan dia merupakan domain, harus merupakan domain. Jadi, oh ini turunannya tidak terdefinisi, ya apalagi fungsinya gitu ya misalnya, apalagi turunannya ternyata tidak ada di domain ya bukan titik singular. Titik singular ini membuat turunannya tidak terdefinisi, tetapi harus merupakan titik pada domain gitu. Jadi fungsinya mah terdefinisi, cuman turunannya yang tidak terdefinisi gitu ya. Titik singular juga sama.
Jadi saat turunan titik saat fx, fy tidak terdefinisi, gitu ya. Tidak terdefinisi. Tapi harus domain sekali lagi. Nah, oke, itu dia calon-calon dari titik ekstrim kita, gitu ya. Titik yang bisa menjadi titik maksimum, titik minimum, ataupun titik pelana, itu ternyata dilihat dari 3 buah titik ini. Jadi harus dicari 3 buah titik ini. Dan seringkali pada soal yang mengenai ini ya, titik maksimum, minimum, sama titik pelana, itu seringkali yang stasioner gitu. Kenapa? Karena untuk yang batas biasanya tidak diberikan gitu ya, karena kita mencari untuk seluruh domainnya, seringnya ya, ini saya bilang seringnya. Kemudian titik singular juga seringnya tidak ada, karena yang diberikan selalu fungsi-fungsi yang turunannya kontinu gitu, selalu punya turunan. Jadi seringkali tuh yang stasioner sebetulnya, seringkali ya. Saya berikan contohnya, misal di soal tutorial kita lihat. Nah, ini dia. Nomor 27 langsung ada ya, nomor 27. Untuk fungsi-fungsi berikut, carilah semua titik kritisnya, katanya ya. Tentukan jenis titik kritis tersebut, apakah maksimum, minimum, atau pelana gitu. Nah, di sini kita lihat ya, kan ini fungsi polinom aja, ada juga fungsi E pangkat sih ya, tapi kan domainnya juga semuanya ya, semua titik di R2 gitu merupakan domainnya. Jadi XY-nya di sini bisa berapapun nih. Makanya turunannya ya selalu ada aja gitu. Kemudian batas kan nggak diberikan gitu. Makanya yang merupakan titik kritis seringnya hanyalah titik stasioner gitu. Ya. Mengerti maksud saya? Nangkep? Ngerti ya, sip. Gitu. Jadi seringnya merupakan titik stasioner saja. Makanya cari grad-nya, grad F-nya, Fx-nya sama dengan 0, Fy-nya juga harus sama dengan 0, nanti dapat Xy-nya berapa. Itulah titik stasionernya gitu. Nah, nanti baru kita akan menentukan titik stasioner itu mana yang maksimum, mana yang minimum, mana yang pelana gitu. Nah, yaitu dengan menggunakan namanya uji turunan pertama juga, sama kayak waktu uji turunan kedua, maaf. Sama kayak waktu di semester 1 ya, ada uji turunan. Nah, kita akan menggunakan uji turunan itu. Untuk uji ini saya hanya langsung menggunakan ini ya, uji turunan parsial namanya, uji turunan parsial. Saya langsung tuliskan teoremanya ya, pembuktiannya cukup panjang di buku ada. Jadi bagi kalian yang mau tahu pembuktiannya, silakan dibaca ya di buku ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini, khawatir terlalu panjang juga, waktu kita terbatas, dan juga ada beberapa konsep tambahan gitu lah ya. Yang menurut saya itu tambahan sajalah gitu. Boleh juga ketika kita ya sudah, pokoknya ingat, cukup diingat teoremanya bunyinya seperti ini gitu ya. Untuk bukti, terus terang saya sendiri kan saya anak matematika dulu ya di di prodi matematika gitu. Pembuktian tentang teorema ini diulang kembali, mungkin disampaikan karena waktu itu saya di FMIPA kan ya. Mungkin disampaikan, tapi waktu saya tingkat 2 kalau tidak salah, tingkat 2 atau 3 gitu ya. Ada mata kuliah khusus analisis real yang membahas pembuktian dari teorema ini gitu. Jadi nggak usah lah ya tahu. Untuk TPB, apalagi kalian anak teknik, cukup bisa menggunakannya, saya kira seperti itu. Nah, uji turunan parsial bilang bahwa si Fxy-nya ini haruslah Fxy jika di sini misalkan Fxy punya turunan kedua yang kontinu. Jadi memang harus kontinu turunan keduanya semuanya ya, baik Fxx, Fyy, Fxy, dan Fyx gitu. Kedua yang kontinu. Gitu ya. Kemudian misalkan pula bahwa si P-nya atau X0 Y0 di sini saya punya titik X0 Y0 adalah titik. Nah, di sini hanya bisa digunakan untuk titik singular stasioner ya.
Stasioner artinya titik pada saat grad F-nya sama dengan 0 tadi ya. Jadi fx-nya 0, fy-nya juga 0 gitu. Nah, kemudian saya punya di sini D, diskriminan ya. Nilai diskriminan sebetulnya ini determinan dari matriks adalah nama matriksnya. Ini tuh adalah fxx dikali fyy dikurang fxy kuadrat. Nah, ya, jadi ada matriks sebetulnya namanya matriks Jacobi ya. Fxx gitu, fy fxy di sini ya. Fxy-nya di sini. Ini fyx di sini, ini fyy di sini. Lalu dihitung determinannya. Nah, determinannya kan A min BC gitu ya. Ini kali ini dikurang ini kali ini gitu. Tapi yang ini sama yang ini tuh sama. Makanya jadi begini. Fxx dikali fyy dikurang fyx dikali fxy. Tapi yang ini sama jadinya kuadrat gitu. Ya. Ingat yang gitu aja. Nah, ini namanya nilai determinannya. Nah, kesimpulannya ada 3 dari si teorema ini. Yang pertama, jika nilai D-nya ini lebih dari 0 dan fxx-nya lebih dari 0 juga, maka si titik P x0, y0 itu tentunya dihitung di titik P itu gitu ya, adalah titik minimum lokal. Gitu. Yang kedua, kebalikannya, jika determinannya masih positif, tetapi si fxx-nya kurang dari 0. Jangan ketuker ya, yang lebih dari justru minimum. Ya, lebih dari justru minimum. Kalau kurang dari, maka maksimum lokal. Titik max lok. Nah, yang ketiga, jika kurang dari, nah kalau kurang dari nggak ada kasus lebih dari sama kurang dari si fxx-nya, cukup D-nya saja yang diketahui kurang dari 0, maka langsung si P ini adalah titik pelana. Gitu. Tapi yang keempat, jika D-nya sama dengan 0, tidak ada kesimpulan. Jadi memang ada gagalnya ya si teorema ini, si uji ini. Jika D-nya sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan. Gitu. Ujinya tidak bisa digunakan untuk titik tersebut gitulah ya kalau D-nya sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, teorema ini bisa langsung kita gunakan ya. Kita langsung akan mencontohkan, kita kerjakan contoh di soal tutorial ini tadi ya. Coba yang nomor mana ya? Yang gampang dulu aja lah ya. Yang 27A kita akan lihat di sini. Atau mau mana? 27B aja. 27B deh. Supaya nggak satu. Kayaknya yang atas satu deh. Titiknya cuma satu ya. Coba yang B aja ya. 6x kuadrat min 2x pangkat 3 tambah 3y kuadrat 6x. Baik. Nah, contoh. Contoh, kita akan mencari titik jenis titik kritis ya dari fungsi berikut. Jadi fxy sama dengan 6x kuadrat tadi min 2x pangkat 3 kayaknya ditambah 3y kuadrat ditambah 6xy kalau saya tidak salah mengingat. Ya. Baik. Nah, tadi. Pertama, tentunya kita cari titik stasionernya dulu. Ingat, titik stasioner adalah titik ketika gradnya sama dengan 0. Jadi fx sama fy-nya harus sama dengan 0 ya. Fx, fy. Coba fx-nya apa? X kuadrat Mm-mm. tambah 6y.
min 6x kuadrat ditambah 6y. Terus yang ini FY-nya. 6y kuadrat tambah 6x. 6y aja ya. 6y aja. 6y ditambah 6x. Gitu ya? Betul? Iya, Bu. Ya, ini harus sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Jadi kita punya dua persamaan gitu ya, dua persamaan. Dari dua persamaan ini kita harus mencari nilai X dan Y yang memenuhi dua persamaan ini gitu. Caranya yang pertama, persamaan pertama ini, persamaan yang kedua ini. Ya, terserah mau substitusi, mau apa gitu ya. Nah, dalam hal ini sepertinya sih substitusi ya. Yang sebelah sini kita punya 6Y itu sama dengan min 6X. Nah, kita substitusi ke atas. Jadinya berarti 12X min 6X kuadrat plus 6Y sama dengan 0. Kita ganti ya, langsung aja ya. Kita ganti menjadi min 6X gitu. Yang ini min 6X sama dengan 0. Gitu kan? Jadinya kita punya berapa? 6X kuadrat. Ini tambah ini. Min 6X sama dengan 0. Betul? Saya kali langsung dengan negatif. Ya. Kan tadinya minus 6X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Tapi kali negatif. Ya. Jadinya 6X. X min 1 ya. Sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? Nol dan 1. X-nya 1. Oke. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Masukin lagi ke sini. 0. Ya. Kalau X-nya 1, Y-nya? Min 1. Min 1. Oke. Nah, maka kita punya ternyata titik kritisnya dalam hal ini adalah titik stasioner ya. Itu adalah 0,0 dan 1,1. Gitu. Jadi ada dua titiknya yang kita peroleh ya. Dari mana? Dari ini, dari grad F sama dengan 0 diselesaikan, kita dapat dua titik kritis. Nah, baru sekarang kita cek masing-masing titik kritis ini, dia merupakan jenis yang mana gitu. Yang pertama untuk 0,0 dulu. Ya, untuk 0,0. Kita lihat D-nya berapa. Nah, ini D itu tadi ya, fxx dikali fyy dikurang fxy dikuadratkan. Coba fxx-nya berapa? Ada 12 min 12x. 12 min 12x. FYY-nya 6. Dikurang fxy fx habis itu dikurang 6. Ya, 6 kuadrat. Betul. Nah, ini kita substitusi untuk 0,0. Jadi D-nya dihitung di 0,0. Masukin X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Dapatlah berapa tuh? 12 kali 6 dikurangi 36. Jadinya X-nya disubstitusi 0 ya. Dihitung di 0,0. Berapa, Neng? 36, Bu. 36 ya. 7 dari 2 dikurangi 36. 36 lebih dari 0. Nah, kemudian fxx-nya itu kan 12 min 12x. Ya, dihitung juga di titik 0,0. Sama, jadi fxx di titik 0,0 adalah 12. Nah, ini lebih dari 0 juga. Tuh, D-nya lebih dari 0, fxx-nya lebih dari 0, maka kesimpulannya 0,0 ini titik apa? Tadi? Minimum lokal. Minimum lokal. Pakai teorema yang tadi ya. Minimum lokal. Hal yang sama kita lakukan untuk titik 1,-1. Untuk titik 1,-1 kita peroleh D-nya adalah langsung masukin, kan sama ya turunannya ini. Nih D-nya, masukin tapi untuk 1,-1. Jadinya berapa? Min 36 ya. Min 36. Kurang dari 0 langsung ini mah. 1,-1 titik apa kalau kurang dari 0? Pelana, Bu. Pelana, udah. Ya ini kan 12x nih kalau dimasukin 1 jadi min 12 langsung 0 ya. Yang sebelah sini langsung 0. Jadinya min 36 gitu.
Ya, jadi langsung dapat kita simpulkan bahwa si 1,-1 adalah titik pelana. Begitu ya, pelana. Ada pelana panjang, ada pelana pendek. Trik, trik, trik. Canda ya. Oke, itu dia. Ada pertanyaan? Waktunya pas. Apakah ada pertanyaan? Apakah dapat dipahami dengan baik? Bu, saya mau nanya. Boleh, Jadi silahkan. di fungsi ini nggak ada titik maksimumnya. Iya, betul. Oh. Betul, Fernando. Jadi kalau dengan cara ini memang tidak dijamin semua titik itu ada ya. Ternyata si fungsi ini punyanya titik minimum lokal sama titik pelana gitu. Jadi bisa jadi memang kalau kita lihat ini kemungkinan kalau saya lihat ini fungsinya tuh si fungsinya gitu itu terus membesar gitu, sepertinya ke segala arah terus membesar gitu, sehingga dia tidak punya titik minimum gitu ya, titik maksimum titik maksimum kalau titik minimumnya ada gitu atau enggak pelana gitu. Kemungkinan ya, saya nggak tahu, harus digambarkan. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Tidak selalu harus ada ya, maksimum minimum pelana itu tidak selalu harus ada di titik dengan uji ini ya. Seperti itu ya. Kemudian nah sebagai gambaran cerita kita selanjutnya ya. Itu kan tadi titik stasioner ya. Saya selalu bilang kemungkinan besar yang ada tuh titik stasioner, apalagi dengan uji yang tadi hanya bisa digunakan untuk yang titik stasioner. Nah, untuk titik-titik pada batas itu nanti akan kita tes dengan metode Lagrange itu tadi gitu. Jadi kalau kita diminta mencari maksimum sama minimum tapi dikasih batas, titik batas ya atau suatu kurva yang menjadi batasnya, maka kita gunakan metode Lagrange. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nomor 28 tuh, nomor 28. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut pada daerah S yang diberikan. Nah, daerah S ini tuh batas sebetulnya, batasnya gitu. Jadi kita punya fungsinya ini gitu. Tetapi carilah kayak gini ya. Carilah orang paling tinggi gitu ya, yang nilainya paling tinggi di sini, tapi orangnya harus ada di dalam ini gitu. Seperti itu. Jadi ada batasnya. Kalau yang atas kan pokoknya cari maksimum minimum terserah dimanapun gitu, seakan-akan di seluruh domainnya gitu, cari di seluruh domainnya. Kalau ini tuh dibatasi di suatu daerah tertentu gitu, disuruh nyari nilai maksimum atau minimumnya gitu. Ya, nah untuk mencari nilai-nilai pada batas ini kita gunakan yang namanya metode Lagrange, gitu ya. Baik, itu nanti akan kita bahas hari Kamis. Oke, itu saja untuk hari ini. Ya, jangan lupa sudah isi absen kan ya semuanya harusnya yang hadir. Kita akan bertemu lagi sebentar. Kalau kuis, kalian ini ya TSL KBF-nya nanti ya di minggu terakhir. Ada KBF yang terakhir ya, hanya 4 kali KBF-nya. Bagaimana yang kemarin? Mudah-mudahan ini ya lebih baik. Saya belum lihat nilainya. Mudah-mudahan lebih baik. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Saya tutup ya. Selamat siang semuanya. Oh iya, gimana? Kenapa saya lupa absen tadi, Bu? Kenapa, Razak? Saya lupa absen tadi, Bu.